Bagi Soekarno, Indonesia tanpa Papua sama seperti tubuh tanpa ujung jemari. Hanya selebar daun kelor, begitulah Bung Karno memandang wilayah Papua bila dibandingkan dengan kepulauan Indonesia yang lain. Meski demikian, Presiden pertama RI itu tetap berkeyakinan bahwa setengah dari kepulauan ujung timur Nusantara tersebut adalah bagian dari negeri Indonesia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Saat itu di kalangan Indonesia, Papua masih bernama Irian Barat. Di Belanda disebut Nederland New Guinea. Akan tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami, kata Soekarno kepada penulis Cindy Adam dalam autobiografi Soekarno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Apakah seorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya dipotong begitu saja tanpa membalas sedikit pun? Apakah orang tidak akan berteriak kesakitan apabila dipotong ujung jarinya sekalipun hanya sedikit? Klaim Soekarno bukannya tanpa dasar. Sejak zaman kolonial, Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda yang dalam pengakuan kedaulatan akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Tetapi Belanda bersikap bengal. Dalam perundingan konferensi meja bundar KMP akhir 1949, pemerintah Belanda menolak menyerahkan wilayah itu. Alasannya, secara etnis dan kebudayaan, rakyat Irian Barat berbeda dari Indonesia. Sehingga tak ada alasan bagi Indonesia mengklaim Papua. Mengapa tidak? Tanya Soekarno. Apakah mereka rakyat Papua lebih mirip dengan orang Belanda yang berpipi merah, berambut jagung, dan dengan muka berbintik-bintik itu? Pusat sengketa. Dalam amatan Soekarno, Papua adalah daerah yang sangat terbelakang. Alamnya berupa hutan lebat dan gunung-gunung pencakar langit dan rawa yang luas. Menurut Soekarno, Papua tak banyak faedah bagi Belanda. Keuntungan yang diperoleh Belanda dari tambang minyak bumi belum sebanding dengan biaya untuk mengolahnya. Pengeluaran khusus juga harus dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua. Belanda menginginkan Papua hanya karena alasan psikologis sebagai salah satu negara imperialis yang masih ingin berkuasa. Di samping itu, orang Belanda kepala batu, kata Soekarno. Belanda ternyata tak senaif seperti yang dikatakan Soekarno. Dari sudut keuntungan, Belanda telah bermain hitung-hitungan. Sejak masa kolonial, selain minyak bumi, Belanda telah menyadari kandungan mineral berupa yang cukup besar tersimpan di bumi Papua. Telah atas kekayaan alam Papua ini tercatat dalam laporan Kepala Residen John Van Eekhout berjudul Nota mengenai masa depan ekonomi New Guinea. Perembukan mengenai menambang mineral hampir seluruhnya melalui Den Haag pemerintah Belanda di negeri Induk. Sedangkan diskusi-diskusi tentang pengambilan kayu dan perikanan pada umumnya mengikut sertakan juga Government di Hollandia, pusat pemerintahan Belanda di Papua. Ungkap sejarawan Kamarsiparis Belanda Peter Droglever. Dalam tindakan pilihan bebas, orang Papua dan penentuan nasib sendiri. Pemerintah Belanda menurut Droglever memang bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua. Pada saat yang sama, Indonesia memperjuangkan wilayah itu terintegrasi dalam kekuasaan Republik. Selama 13 tahun lamanya, Papua menjadi pusat sengketa antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Ibarat pisau belati.
Soekarno sendiri tak pernah beranjak dari seruan Sabang sampai Merauke. Sebagai wujud keutuhan kedaulatan Indonesia, maka soal Papua adalah harga mati. Seberapa besar arti Papua di mata Soekarno? Soekarno menguraikan saat berpidato di lapangan Banteng pada 18 November 1957. Dalam pidatonya berjudul "Jangan Ragu-Ragu Lagi", Soekarno mengatakan dalam Undang-Undang Dasar tertulis wilayah Republik Indonesia adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu apa? Indonesia ialah segenap kepulauan antara Sabang sampai Merauke, ujar Soekarno. Ini merupakan dasar legal tuntutan Indonesia atas Papua. Legal berlandasan hukum melalui perundingan dan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Lantas, apakah Soekarno tak mengetahui betapa kayanya sumber daya alam Papua? Kalau betul-betul Irian Barat itu ndak ada apa-apa, lah kok sampaian Belanda? Itu nongkrong di Irian Barat, itu buat apa? Ujar Soekarno. Nyatanya, Soekarno sangat menyadari potensi Papua secara ekonomi. Menyetir laporan tim geologinya, Soekarno mengatakan Irian Barat kaya akan minyak bumi. Penyelidikan mutakhir saat itu bahkan menyebutkan adanya kandungan uranium. Demikian pula menurut keterangan yang terakhir, Irian Barat ini kaya dengan uranium. Uranium yang sekarang berharga tinggi di abad atom, kata Soekarno. Jadi saudara-saudara, sudah nyata sekali pihak Belanda di Irian Barat ialah untuk mengambil kekayaan kita. Dan kita pun mempunyai alasan-alasan ekonomis untuk menuntut kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Selain itu, Soekarno menyebutkan dua alasan itu, yaitu keamanan dan prinsip anti-kolonialisme. Dari segi keamanan, keberadaan Belanda di Papua ibarat pisau belati yang mengarah kepada Indonesia. Keberadaan Belanda di sana yang melambangkan kekuasaan kolonial yang masih gentayangan, kata Soekarno. Jikalau imperialis Belanda masih nongkrong di situ, kita merasa seperti ada pisau di belakang kita. Ada pisau belati di belakang kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya ketika konflik Irian Barat kian memuncak, Soekarno bertekad untuk membebaskan Papua dengan jalan apapun. Seruan itu dinyatakan Soekarno saat berpidato di Palembang 10 April 1962. Tidak peduli PBB, bahkan meskipun minjam tangannya setan, aku tidak peduli, ya meskipun tangan setan. Asal Irian Barat pada tahun 62 ini juga kembali kepada kita, kepada Indonesia, kata Soekarno dalam pidatonya yang berjudul "Seluruh Rakyat dari Sabang sampai Merauke bertekad membebaskan Irian Barat dalam tahun ini juga." Menurut Asfi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Pasalnya, wilayah itu berada dalam lingkup kedaulatan nasional. Soekarno memperjuangkan Irian Barat dengan atau tanpa mengetahui kekayaan SDA sumber daya alamnya, kata Aswi kepada Histori. Sejak KMB ditandatangani akhir Desember 1949, Bung Karno merasa bahwa kemerdekaan RI itu belum utuh secara teritorial. Itulah yang diperjuangkannya sampai tahun 1963. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai Papua dan ambisi Presiden pertama Soekarno. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.